Baik. Eh, saya akan menjelaskan materi-materi yang kita pelajari dari pertemuan kedua. Ya. Dari pertemuan kedua, kita sudah belajar mengenai dua bagian. Yang pertama adalah bagaimana riset-riset yang berkaitan dengan tax compliance atau kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, bagaimana riset-riset yang terpengaruh dari kelompok tax avoidance atau penghindaran pajak. Nah, di pertemuan kedua, kita belajar mengenai jurnal atau riset dari Paramaduhita dan Mustika Sari. Ini terkait dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebenarnya faktor utama dia adalah dia pengen mencari apa sih yang membuat wajib pajak itu mau patuh membayar pajaknya. Dari 5 variabel yang dia teliti di situ, dari jurnal ini kita dapatkan ada 4 yang terbukti, yaitu antaranya ada persepsi dari penalti, ya. Kemudian penegakan hukum, penalti ini adalah denda, kemudian perlakuan dari sisi perpajakan, dan juga the use of tax money. Jadi bagaimana tingkat minimalisasi penggunaan uang di dalam praktek-praktek perpajakan gitu ya. Nah, di sini hasilnya adalah positif. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau ada persepsi mengenai denda yang baik, artinya kalau mereka tahu, wajib pajak tahu bahwa terlambat membayar pajak, kita akan mendatangkan denda, atau terlambat lapor, dia akan memberikan denda. Maka di sini wajib pajak akan menjadi lebih patuh. Yang kedua, terkait dengan penegakan hukum juga sama. Jadi makin banyak aturan-aturan yang terkait dengan penegakan hukum, maka taxpayer atau wajib pajak justru menjadi lebih patuh. Begitu juga untuk tax treatment dan juga untuk tax money. Namun hasil ini kita bisa simpulkan hanya berlaku untuk KPP Surabaya Rungkut ya, karena memang dia skopnya atau sampelnya ada di sini. Jadi tidak bisa digeneralisasi. Secara umum mengenai kepatuhan wajib pajak ada 5 ya, tetapi ternyata di KPP Surabaya hanya 4 yang berhasil dibuktikan. Kemudian di paper yang ketiga ya, paper yang ketiga di situ juga ada masih kita berbicara mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi ya. Yang di sini adalah adanya efek mediasi. Jadi ada variabel mediator ya antara attitude atau perilaku terhadap kepatuhan. Yang menjadi mediasi di sini adalah penggunaan electronic tax system atau Pak penggunaan Bayu, Pak. ya. Pak, Halo. sorry, saya screen-nya tadi nggak muncul, Pak. Kalau sekarang? Oh iya, baru muncul, oke. Oke, mungkin lagi on the way tadi ya. Makasih. Oke, baik. Kalau ada share screen yang belum muncul, kalau di tempat saya muncul sih, kalau di tempat kalian belum muncul, kemungkinan ada jaringan yang tidak stabil di tempat kalian. Gitu. Jadi biasa akan ada keterangannya ya, your internet is unstable. Gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi mediasi yang ada di sini adalah mediasi terkait dengan penggunaan e-tax systems atau penggunaan sistem perpajakan lewat elektronik, misalnya e-filing, kemudian e-PPN, dan sebagainya. Nah, dia mengambil sampel adalah Small Business Enterprises atau UKM di negara-negara Afrika. Kemudian hasilnya kita bisa lihat bahwa secara parsial ya, ini electronic tax system ini bisa menjadi mediator. Artinya penggunaan tax system secara elektronik atau pelaporan secara elektronik itu ternyata sangat membantu dari wajib pajak untuk meningkatkan niat mereka dalam melakukan pembayaran pajak atau niat dalam kepatuhan mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Sehingga attitude mereka berkorelasi atau berasosiasi secara signifikan terhadap tax compliance. Jadi kalau di negara-negara Afrika adanya penggunaan e-filing, e-SPT dan sebagainya justru sangat membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Itu yang kita pelajari dari jurnal yang ketiga. Ya. Kemudian jurnal yang keempat ini terkait dengan perubahan ketentuan perpajakan, baik itu PTKP, tarif PPh, PPN, dan PPNBM dengan sampel di Kanwil DJP Jawa Timur 2. Nah,
Yang mau diteliti oleh peneliti di paper 4 ini adalah penggunaan PPh pasal 21 dan pasal 25 dan 29 ya untuk cicilan pajak maupun yang kurang bayar terhadap PPN dan juga PPNBM dan juga termasuk pajak penghasilan. Nah, hasil yang kita temukan di sini ternyata tidak berdampak ya. Jadi kalau ada perubahan PTKP tidak memberikan dampak apapun kepada penerimaan wajib pajak. Artinya apa? Jadi misalnya PTKP kita dinaikin oleh pemerintah, artinya beban pajak yang dibebaskan dari kita itu naik, nambah gitu ya, tidak akan membuat orang atau niat seseorang akan muncul untuk, oh saya mau bayar pajak karena PTKP saya naik. Tidak juga ya. Karena kalau kita lihat perkembangannya dari 2013 sampai 2015, PTKP-nya hanya bertambah sekitar ya nggak nyampe 1 juta lah, sekitar 200-300 ribu saja setahun ya. Artinya tidak ada dampak yang signifikan untuk meningkatkan niat dari wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Kemudian ada fakta lain ditemukan bahwa PPh 21 meningkat meskipun sedikit, ya, pelan-pelan meningkatnya. Ini menunjukkan secara pelan-pelan bahwa masyarakat itu sudah mau atau punya keengganan untuk membayar pajak. Ya. Berikutnya untuk yang peningkatan agak banyak adalah PPh pasal 25 dan 29. Artinya di sini untuk cicilan pajaknya sudah mulai ada kesadaran mereka tidak mau bayar terlalu banyak di awal tahun atau di akhir tahun periode, sehingga mereka melakukan cicilan pajak, menyusun PPh pasal 25. Termasuk juga PPh pasal 29, adanya kurang bayar, ini menunjukkan bahwa masyarakat mau lapor, sehingga nanti muncul informasi kurang bayar. Artinya tingkat kepatuhan wajib pajak secara pribadi itu sudah meningkat ya. Dari beberapa penelitian-penelitian yang kita dapatkan atau yang kita pelajari di paper 2, 3, dan 4. Ya. Masuk ke paper 5, itu adalah penelitian tentang tax avoidance atau penghindaran perpajakan. Di mana tax avoidance di sini berusaha mencari celah-celah yang ada di aturan pajak untuk dimaksimalkan oleh wajib pajak melalui konsultan pajak gitu ya, dan mendapatkan keuntungan atas pembayaran beban pajak mereka. Di paper 5 kita bisa melihat penelitian Bimo dan kawan-kawan ingin meneliti manfaat dari tax avoidance atau celah dari tax avoidance ini terhadap faktor-faktor yang muncul dari internal perusahaan. Apa yang dimaksudkan internal itu adalah kepemilikannya. Dia ingin menguji khusus pada family ownership atau kepemilikan keluarga. Faktor eksternalnya adalah lingkungan. Ya. Jadi ada dua faktor di sini. Dari dalam secara kepemilikan, yang kedua adalah faktor lingkungannya. Nah, hasilnya kita bisa lihat bahwa kalau internal control efektif, ya itu bisa mengurangi yang namanya penghindaran pajak. Maksudnya kalau internal perusahaan memang dijaga dengan baik, ada partisipasi dari masing-masing anggota perusahaan, itu bisa membantu mereka untuk patuh terhadap aturan undang-undang sehingga tidak perlu melakukan tax avoidance. Yang lebih unik di sini adalah family ownership ternyata punya peran di dalam hubungan antara internal control dengan tax avoidance. Jadi kepemilikan keluarga atau keluarga yang memiliki sebuah usaha itu ternyata membantu untuk perusahaan bisa menghindari yang namanya tax avoidance atau perilaku penghindaran pajak. Karena bagaimanapun juga, kalau salah satu anggota keluarga mereka ada yang terkena kasus hukum karena pajak, maka seluruh keluarga juga kena dampaknya. Karena ini adalah nama baik keluarga. Nah, jadi ini menjadi sebuah contoh bahwa family ownership atau kepemilikan keluarga itu betul-betul dijaga dengan baik, khususnya di Indonesia. Ya, mereka nggak mau ada masalah dengan bisnisnya, sehingga membuat nama keluarganya menjadi tercoreng. Itu yang kita pelajari di kasus paper 5. Untuk kasus paper 6 seperti apa? Ini adalah peran dari aturan dari negara, kemudian penggunaan financial derivative terhadap instrumen untuk melakukan yang namanya penghindaran pajak. Nah, kenapa financial derivative atau derivatif keuangan digunakan di sini? Karena kita mau melihat bahwa negara-negara berkembang, prosedur keuangannya juga semakin membaik, sehingga produk-produk dari instrumen keuangan juga makin banyak. Contohnya di Indonesia. Ya. Tapi dalam jurnal ini kita akan melihat bahwa skopnya bukan cuma Indonesia, tetapi ada negara-negara lain, misalnya Filipina, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Jadi 5 negara di ASEAN. Nah, hasil yang menunjukkan sebetulnya adalah
penggunaan financial derivative itu berasosiasi positif kepada level tax avoidance. Artinya kalau perusahaan makin banyak melakukan derivatif atau memiliki instrumen keuangan yang sifatnya derivatif, ya, misalnya obligasi dan turunannya, kemudian future dan exchange rate dan sebagainya, maka disitulah letak terdapat tax avoidance atau proses penghindaran pajak. Jadi bisa kita lihat, kalau di laporan keuangan, banyak nggak instrumen keuangan yang diinvestasikan oleh perusahaan tersebut, itu merupakan upaya mereka untuk melakukan penghindaran pajak. Karena mereka sudah dilakukan pemajakan di instrumen keuangan, sehingga akan menjadi pengurang biaya-biaya yang harus dibayarkan di PPh 21 badan. Itu cukup rasional ya kalau menurut saya. Karena buat apa dia mau investasi di financial derivative, tapi kalau tidak dapat manfaat dari pengurangan beban pajak. Itu yang kita pelajari dari paper 6. Ya. Dan yang dipelajari paper 7 yang hari ini harusnya kalian submit itu adalah efek dari good corporate governance atau tata kelola terhadap tingkat penghindaran pajak. Idealnya adalah kalau tata kelolanya bagus, mestinya tidak ada penghindaran pajak. Ya. Tapi mari kita lihat, nanti ternyata ada yang berasosiasi positif. Salah satu bagian dari GCG. Nah, khusus untuk penelitian ini dari studi di bidang manufaktur. Jadi hanya perusahaan-perusahaan manufaktur gitu ya. Nah, penghindaran pajak kita akan ambil dari yang namanya ETR, Effective Tax Rates. Ya. Di mana perusahaan yang harusnya dapat tarif pajak 25%, ternyata pada prakteknya tidak sampai 25%. Ya. Hanya 20 atau sampai maksimal 23%. Karena ada beban-beban lain yang bisa dikurangkan di dalam koreksi fiskal. Nah, efek GCG di sini ada cukup banyak, misalnya ada komite audit, ada kompensasi eksekutif, kemudian karakter dari board-nya, ukuran perusahaan, kemudian kepemilikan institusi, komisioner, dan sebagainya. Nah, yang terbukti berpengaruh adalah komite audit, positif lagi ya. Ini menunjukkan apa? Komite audit yang baik, maka dia akan menjaga perusahaannya tidak boleh melanggar aturan perpajakan. Sehingga tax avoidance itu harus dihindari. Dan idealnya seperti itu. Karena perusahaan dengan komite audit yang baik itu akan menunjukkan diri bahwa mereka mampu atau mereka bisa melakukan pengawasan yang optimal terhadap usaha-usaha mereka. Oke, itu yang bisa saya jelaskan untuk informasi hari ini dari paper 2 sampai. Jadi saya ulangi untuk persiapan UTS-nya. Bahan UTS kalian dari jurnal-jurnal yang kita pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Semua materi yang terkait di dalam jurnal akan kita pakai untuk ujian. Jadi tidak keluar dari materi-materi atau tidak ada buku tambahan lain atau tidak ada referensi tambahan lain, cukup dari 7 jurnal yang kita pelajari. Kemudian soal akan saya berikan 1 atau 2 hari sebelumnya. Kemudian nanti kalian bisa mulai mengerjakan, bisa di Word gitu ya. Kemudian nanti pada saat hari ujian dan jam ujian, berarti tanggal 3 November jam 17.30 sampai 19.30, itu link untuk pengumpulan UTS akan dibuka di UVC. Nanti akan saya buatkan. Jadi tolong nanti kalian submitnya pada saat jam ujian. Tidak bisa sebelumnya, tidak bisa setelahnya. Jadi pada saat jam ujian saja. Ada waktu 2 jam di situ. Ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang mungkin kira-kira berhalangan, misalnya gitu ya, terjadi pemadaman pada saat jam ujian atau waktu ujian dan sebelumnya, tolong nanti bisa melalui temannya. Jadi misalkan dititipkan. Saya ambil contoh nih misalnya. Misalnya Putri di tempatnya tiba-tiba mati lampu gitu kan. Kemudian dia tidak bisa submit nih sampai pada saat jamnya jam ujian. Nah, maka Putri bisa minta tolong misalnya Vivian untuk submit melalui UVC. Tetapi Vivian harus masuk menggunakan akunnya Putri. Sehingga nanti yang terrecord adalah tugasnya atau UTS-nya Putri. Nah, kalau misalnya Vivian tidak menggunakan akunnya Putri, dia upload melalui akunnya dia, maka otomatis tugas yang sudah diupload oleh Vivian akan hilang, ketumpuk sama tugas yang terakhir.
sehingga Putri dianggap tidak mengumpulkan dan tugas Vivian diisi dengan tugas dari si Putri. Jadi silakan nanti berkoordinasi dengan teman-temannya seandainya gitu ya ada gangguan pada saat jam-jam pengumpulan ujian, dan ini berlaku untuk semuanya juga, untuk semua mata kuliah. Silakan saling bekerja sama dengan teman-temannya supaya bisa di waktu yang tepat kalian bisa mengumpulkan tugasnya atau soal ujiannya dan jawabannya. Oke, itu yang perlu saya sampaikan mengenai soal ujian. Apakah ada pertanyaan terkait dengan materi? Tidak ada? Sepertinya belum ada, Pak. Oke, baik. Pak, ini Ya, maaf Pak, ya gimana? di UVC ini ada tugasnya Pak untuk hari ini. Link pengumpulan tugasnya? Halo? Christian, yang dimaksud apa? Yang di UVC Pak, untuk Ya, hari ini ada pengumpulan tugasnya Pak. ada. Tolong dicek, sepertinya saya sudah buat ya. Sepertinya saya sudah buat, jadi kalian tinggal upload saja mind map-nya hari ini. Ya. Kemudian untuk UTS-nya nanti akan saya buatkan link tersendiri. Jadi namanya adalah UTS. Oke Pak, terima kasih. Oke. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, tolong jaga kesehatan ya, sama karena ini sudah mendekati waktu ujian ya, sekalipun kalian online gitu ya, justru online itu kan lebih berat dan lebih capek gitu kan. Tolong jaga kesehatan supaya perkuliahan kalian bisa berjalan dengan lancar, kemudian sampai ujiannya juga tidak ada halangan apa-apa. Oke? Kalau tidak ada lagi, sekian dari saya.